Oke, berikutnya kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang simulasi sejajar juga. Oke, kita masuk ke soal pertama, soal 41. Soal 41 ini kalau saya lihat poinnya nggak gede juga, tapi lumayan 9%. Oke, coba kita kerjakan ya. Ada dua soal A sama soal B. Oke, berarti kita disuruh menguji laporannya auditi dengan cara kita melakukan simulasi sejajar atau kita membuat laporan versi auditor. Oke, kalau itu. Ya. Datanya itu data sales transaction. Oh, data sales transaction kan sebenarnya sama dengan data yang di soal validasi ya kalau nggak salah. Oke. Cuman yang diminta adalah hanya data terkait penjualan per sales personnya aja. Oke, kalau gitu. Ya. Di sini ada apa aja yang perlu disiapkan, berarti ada data penjualannya, unit terjualnya berapa, sama profit loss-nya. Oh ya, oke. Kalau gitu berarti kan pertama kita harus ngambil nama salesperson dulu. Oh iya, sebelum kita mulai kerjakan, seperti biasa kita format datanya as table biar lebih mudah ketika diolah nanti. Oke, kita ambil nama salesperson-nya. Cara nanti kita lookup ke tabel salesperson ada ini, ada tabel employee masternya. Ya kan ada employee ID sama nama employee-nya siapa atau nama salesperson-nya siapa. Oke, kita ambil dari kolom salesperson ID. Kita lookup ke employee master. Cuma perlu namanya aja, berarti 2 kolom aja cukup. Oke, kalau dapat nama salesperson-nya siapa. Terus kayaknya kalau tadi ada soal profit cost, berarti kita butuh data production cost-nya, seperti yang di soal validasi data kemarin. Oke, soal validasi data, soal apa namanya? Soal simulasi sejajar juga, tapi yang ada visualisasinya. Oke. Product cost. Oke, kita lookup. Kita lookup kode produknya ke product master. Nah, di sini dia ada production cost. Jadi nanti ketahuan tuh tiap barang terjual tuh keuntungannya berapa, profitnya berapa persen. Ini kolom cost 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima. Ya, sorry saya lupa. Kita kalikan sekalian aja sama quantity unit terjualnya. Kita lanjutkan ya. Setelah kita ketemu product cost totalnya untuk masing-masing penjualan ini, sekarang kita udah bisa bikin laporan sebagaimana diminta di soal A dan soal B. Laporan versi auditor untuk kemudian nanti dibandingkan dengan laporan menurut auditi. Oke, sebenarnya ada banyak cara untuk membuat laporannya.
kita bisa gunakan sum if. Tapi yang paling simple kita bisa gunakan pivot table aja karena waktunya terbatas dan lihat poinnya cuma 9%. Jadi kita mending pakai strategi pakai pivot table aja, lebih efisien waktunya. Oke, dapat pivot table. Pivot table di new worksheet aja. Oke, untuk soal A, jumlah penjualan per salesperson. Baik penjualan dari sisi jumlahnya maupun unit terjualnya berapa. Oke, salesperson-nya kita ambil sebagai row labels. Kemudian yang kita ambil berikutnya adalah sales-nya, total sales-nya. Sorry, ternyata sales-nya masih belum dibuat total sales-nya. Kita buat dulu kolom untuk total sales. Sales yang mana itu adalah actual selling price dikalikan quantity-nya. Nah, ini. Oke. Terus yang di sheet 1 kita coba refresh datanya ya. Kita analyze, refresh all. Prosesnya sebelum keluar, jadi kita bikin lagi aja pivotnya. Karena tadi kita nambahkan kolom baru di sini. Insert pivot table. Ke new worksheet. Kita ambil salesperson-nya sebagai row labels. Kemudian kita ambil total sales-nya. Total sales masih belum keluar juga. Ini baru bisa kita refresh datanya. Nah, total sales-nya udah keluar. Sales, kemudian sama quantity terjualnya. Oke. Ini sudah. Kalau sudah, sekarang kita bisa copy aja ke soal A ini. Kita bisa pakai lookup. Oh iya, sorry, ada yang kelupaan caranya. Jadi, yang diminta kan tahun 2020 aja. Kita belum lihat aja ada. Oh, ini. Di sini ternyata nggak cuma tahun 2020 aja, tapi ada yang tahun 2021, 2019 juga. Berarti di pivot kita harus kita tambahkan filter. Filter yaitu tahun. Date-nya.
Jadi harus kita filter dulu. Nggak bisa ya. Ini udah tanggal 9 2020. Oke, jadi yang di sini cuma tahun 2020 aja. Baru kita kemudian VLOOKUP di sini. Jumlah pegawainya dia ada jumlah pegawai di sini ada 20 orang. Kalau di pivot kita jumlahnya ada 20. Oke, ada sama. Tapi di soal lainnya ada yang masih Adria type ini sebelum ada. Oke, nah sekarang baru bisa kita buka. Kita pakai lookup aja. Nah, siapa tahu nanti ada yang udah jadi. Sekarang tinggal kita copy untuk yang di quantity-nya, unit terjualnya. Tadi kolom kedua, kalau untuk jumlah rupiahnya, kalau jumlah unitnya ada di kolom ketiga. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan perbandingan dengan data pelaporan milik auditi. Di sini ada 3 cara menggunakan VLOOKUP, ada conditional formatting sama teknik lain. Oke, kita gunakan cara pertama ya. Saya gunakan VLOOKUP. Nah, kalau menggunakan VLOOKUP berarti melakukan selisihnya di sini. Selisih rupiah, selisih. Karena di sini datanya udah ada, data versi auditinya, tinggal kita kurangkan aja berarti dengan data auditor. Oke, kita kurangkan dengan hasil lookup-nya. Kita lookup nama salesperson-nya ke sini. Ini ada selisihnya. Copy sampai ke bawah. Ada 3 salesperson yang datanya itu memiliki selisih dengan data audit. Oke. Untuk yang unit terjual juga seperti itu caranya. Kita kurangkan data hasil parallel simulation kita dengan data auditing di kolom ketiga. Oke, sudah. Kalau menggunakan VLOOKUP, saya rasa maksudnya seperti ini. Berikutnya menggunakan conditional formatting. Oke, berarti kalau ada yang berbeda dengan data auditor atau hasil berhitungan auditor, maka dia diberi misalnya kayak
di blok gitu itu apa namanya selnya. Formatting, kita bikin rule baru. This formula to determine which cells to format. Kita pakai rumus untuk menentukan mana yang mau diformat atau anomali yang mau kita munculkan. Bikin fill aja biar kelihatan. Terus kemudian formatnya adalah sel yang pertama ini. Kita nggak usah dikunci biar dia dinamis. Jika dia nggak sama dengan yang ada di sini di versi auditor. Juga nggak usah kita kasih dollar ya biar nanti dinamis, maksudnya nanti ketika sel yang lain juga bisa ikut berubah warnanya gitu kalau ada perbedaan. Nah, ini sama seperti hasil dari VLOOKUP. Itu untuk yang menggunakan conditional formatting. Teknik lain contohnya apa ya? Mungkin data validation gitu. Konsepnya juga sama saja sebetulnya dengan yang conditional formatting. Hanya beda di tempat menunya aja. Jadi kita blok dulu yang laporan audit ini. Nanti kalau misalnya ada perbedaan biar dia bisa di conditional formatting itu ada buat melingkarin. Dulu validasinya kita allow custom formula, kita bikin custom formula karena kalau yang lain ini kan nggak bisa untuk membandingkan dengan kolom yang lain, kita harus pakai rumus tertentu. Oke, rumusnya adalah S11 tidak sama dengan ini. Jadi kalau dia sama antara laporan audit dengan auditor, maka dia dianggap valid gitu. Kalau nanti nggak sama, maka dia akan dianggap valid. Udah kita buat validasinya, sekarang bagaimana cara memunculkan data yang tidak valid. Kita bisa pakai menu circle invalid data. Nah, udah persis anomali yang kedua. Oke, soal A selesai. Soal kedua. Total sales, total profit loss, percent profit sales, bonusnya. Oke, ini untuk tahun 2020 aja. Tahu semua. Jadi kita anggap aja ini misalnya yang diminta adalah tahun 2020. Tahu semua ini. Ya, karena ini nggak ada batasan tahun, kita anggap ini semua data aja ya. Maksudnya semua transaksi baik itu tahun 2020 maupun tahun 2019. Kita buat dulu pivotnya. Kita bikin pivot baru aja. Insert pivot table ke new worksheet. Oke. Sekali lagi salesperson sebagai row labels, kemudian total salesnya. Perbedaannya adalah ada total profit atau loss. Jadi kita perlu ada ini total cost-nya, product cost. Oke. Profit atau loss-nya kita bisa hitung di sini. Ini oh iya, untuk soal tadi saya kelupaan. Dia ada grand total. Grand total dia pasti beda gitu. Pasti beda dengan versi auditi karena data versi auditi juga banyak yang valid.
gunakan VLOOKUP aja. Nah, berarti sampai 31. Ternyata nggak ada perbedaan. Oke, sekarang kita buat soal kita kerjakan soal B. Tadi kita sampai menghitung profit atau loss-nya. Berikutnya yang diminta adalah persen profit of sales. Kita buat persentasenya. Berarti profit atau loss-nya dibandingkan dengan sales-nya. Misalnya kalau get before data itu soalnya selalu dikunci. Kita pakai B4. Oke. Kita ambil sebagai persentase. Bikin komanya juga aja biar kelihatan. Persentasenya sudah. Sekarang bonus. Nah, bonus ini kalau dia 5% dari total sales, dia bonusnya 5% dari total sales, 5% profit lebih dari 30%. 2% kalau persen profit itu 20% tambah 30%. Oke. Bonusnya 0 jika profitnya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10%. Oke. Kita buat dulu bonusnya. Bentuknya di soal adalah langsung ke jumlah bonusnya berapa. Pertama, jika profitnya itu lebih dari 30%, maka bonusnya adalah 5% kali ininya. Persen dari total sales jika profit lebih dari 30%. Bonusnya berarti dari total sales, bukan profit loss, sorry. Dari B4. Oke, ini kalau lebih dari 30%. Ini lebih mudah kalau kita hitung di soal di sini kali biar kelihatan. Total sales, nah ini kita buka. Ini sudah. Rumusnya sama. Tapi ini kolom ke 4. Kolom ke 5. Kita copy. Untuk ini kita ubah formatnya seperti tadi menjadi persentase. Nah, ini kan enak bisa lihat dengan bonusnya. Jika dia persentase profitnya itu lebih dari 30%, maka dia 5% dikali total sales. Oke. Kalau enggak, jika profitnya itu
kurang dari 10%. Profitnya ini kurang dari 10%, maka dia 0. Kalau dia kurang dari sama dengan 20, misalnya angka 12 ini kurang dari sama dengan 20%, maka dia 1%, berusaha 1% kali 11. Oh, sorry, ini if-nya belum. Kasih if. Ini juga if-nya masih belum. Nah, ini bagus. Oke, jadi kita ulang lagi. Jika profitnya itu lebih dari 30%, maka bonusnya 5%. Kalau bonusnya kurang dari 10%, kurang dari sama dengan 10%, kemudian 10%, maka bonusnya 0. Kalau dia kurang dari sama dengan 20%, maka dia 1% kali I12. Kenapa kok cuman ini cuman kurang dari sama dengan 20%? Karena yang kita kalau dia itu di bawah 10%, dia pasti udah pakai filter di if yang kedua. Dia nggak bakal muncul di if yang ketiga. Dan yang sisanya ini pasti masuk ke cluster yang ini, yang 20% sampai 30% itu. Ya, itu adalah 2%. 2% dikali total salesnya. Tinggal tutup. Oke, di perhitungan bonus ini banyak yang berbeda. Coba kita tes dulu. Kalau dia harusnya kan 2%, 1%. Karena dia profitnya itu adalah 17,69. Oh, ini karena dia dibulatkan. Sementara kalau di sini dia harusnya kan profit of sales. Ini 18%. Ini nggak sampai 18. Ya, harusnya masih di level yang 1%. Kalau ini berapa persen? Bonus per total salesnya 2%. Salah. Dimark bonusnya kalau ini. Oke. Kalau sudah, seperti tadi, kita tunjukkan perbedaannya menggunakan 3 cara: conditional formatting, validation, atau lookup. Oke. Kalau lookup berarti kita pakai yang lookup dulu ya. Yang paling susah duluan. Selisih sales, selisih profit, selisih profit, selisih mau kita lebih nggak berhati-hati, kita bisa langsung aja kayak gini.
ini dikurang ini gitu ya. Karena kita mau berhati-hati, kita pakai lookup aja. Total sales dikurangi lookup dari sales personnya ke laporan audit. Itu juga yang selisih apa ini? Selisih profitnya. Kolom ketiga. Kolom keempat. Oh, sorry. Dikunci tadi. Harusnya dikunci. Ini mau di lookup. Oh, maksudnya bukan I12, tapi C12. K12. L12. Sorry. Ini 12 betul. Sini K12. Kalau sudah selesai, kita copy sampai ke bawah. Saya tambah sini. Selesai, tinggal yang cara conditional formatting dan validation. Oke, yang ini grand totalnya jangan lupa juga. Asam. Sekarang kita buat conditional formatting. Di home conditional formatting, kita bikin euro. Use formula. Format dulu, pilih formatnya, kita fill pakai warna merah aja biar kelihatan. Bikin formulanya. B12. Nggak sama dengan laporannya auditor. Laporan versi auditor. Yang validation juga gitu. Data. Di menu validation, kita buat validasinya dulu. Pakai custom formula.
Validasinya adalah dia harus sama dengan laporan versi auditor. Kalau dia nggak sama, maka kita circle invalid data. Itu untuk soal nomor 4.1. Ada bobotnya kecil, tapi kerjanya lumayan lama juga. Oke.